keris. Ya, ini kerisnya saya kira kalau Pak Ardi beliau lebih paham dibanding kami. Ini simbol bahwa kita ingin sebagai salah satu atau bagian dari warga Kota Surakarta untuk mempertahankan budaya dan identitas kita sebagai orang Jawa, orang Solo, dan kita bersama-sama sebagai bukti untuk bahwa kita punya komitmen bersama. Ini dan terima kasih atas kunjungannya PKS untuk hadir di namanya. Nah, aku udah dikira mak kosong. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi. Alah, Ya. Ini sampun. Saya itu muncul paling banyak dari kader PKS. Selaku Ketua Divisi PD Perjuangan, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Budi. Keris. Ya, ini kerisnya saya kira kalau Pak Ardi beliau lebih paham dibanding kami. Ini simbol bahwa kita ingin sebagai salah satu atau bagian dari warga Kota Surakarta untuk mempertahankan budaya dan identitas kita sebagai orang Jawa, orang Solo, dan kita bersama-sama sebagai bukti untuk bahwa kita punya komitmen bersama. Ini keris tilang putih, keris lurus, melambangkan komitmen, melambangkan tegak lurus, melambangkan bahwa apa yang kita ucapkan dan apa yang ada di dalam hati kita itu sama. Saya kira ini saja, kami serahkan kepada Bapak Rudi selaku perwakilan dari sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Aduh, Pak. keris. Keris ini adalah simbol budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh dunia tahun 2005, dan kita sudah punya museum keris. Namun keris ini ada kepanjangannya. Keris ini adalah kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia Surakarta. Nah, dengan keris, mudah-mudahan ekonomi yang ada di Kota Surakarta ini, karena Surakarta kan bagian dari Indonesia, makanya singkatan keris ini ada kepanjangannya. K-nya adalah kebangkitan, E-nya adalah ekonomi, R-nya adalah rakyat, I-nya adalah Indonesia bagian Surakarta. Jadi Pak Rudi senangnya otak atik toh. Luar biasa nih, Karena kita tegak lurus. Artinya tegak lurus apa? PKS tetap tegak lurus pada yang membuat kita itu. Tegak lurus terhadap aturan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya mau kaget presiden Jakob ternyata diberikan ke kami. Makanya saya ataupun DPC tidak hanya sekedar diberi kenang-kenangan keris, namun ada ini dari Arbon Lang Jaya. Nah, kalau 3 ini Pak. ya ini kan sesuatu yang bagus, karena Arbon itu merupakan salah satu lauk yang mudah dibawa kemana-mana dan tidak pernah kena sensor. Nah, sehingga mau ke gunung kalau bawa Arbon itu, kalau kita tidak ada apa-apa, daun direbus dengan lauk Arbon itu sudah bisa kita menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya kira demikian. Matur nuwun Mas Dar, kita punya komitmen sama untuk kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia bagian Surakarta. Matur nuwun, mudah-mudahan ini terwujud untuk selama-lamanya sepanjang partai politik ini masih ada. Jadi sudah tidak ada lagi yang bicara PKS begini-begini, PDI preman begini-begini, enggak ada. Yang ada adalah PDI Perjuangan dan PKS punya
keinginan yang sama untuk membangun kota Surakarta. Ya, yang pertama tadi sudah sampaikan Pak Ketua, teman-teman DPC PD Perjuangan Surakarta dan seluruh keluarga besar PD Perjuangan mengaturkan dengan terima kasih karena kader PD Perjuangan masuk radarnya teman-teman DPC. Ini dalam sejarah kepartaian di Surakarta ini, termasuk tadi saya sampaikan di awal bahwa setelah penghitungan selesai, teman-teman PKS langsung hadir tempatnya Pak Rudi. Ini juga hal yang di 3 periode yang kemarin belum pernah terjadi. Ini hal yang istimewa bagi PD Perjuangan dan khusus saya yang hari ini masih menjadi wakil wali kota dan juga teman-teman PKS masuk di radar. Saya kira itu. Dari 20 pendaftar di DPP hanya satu Pak yang masuk radarnya PKS. Pak Teguh sendiri gimana Pak? Saya kira tadi lebih ya, tapi memang tidak diutarakan. Jadi tidak hanya saya. Yang paling banyak itu Pak. Ya, saya kira kan PKS sudah menilai, gitu loh. Ya, jadi saya pernah di Dewan dan saya terakhir menjadi wakil wali kota. Saya kira kan seandainya popularitas itu kan mesti orang mesti mengenal, ya. Dan yang lain-lain elektabilitas dan saya kira akseptabilitasnya juga mungkin ada cara internal sendiri dalam penjaringan oleh DPD PKS Surakarta. Jajaran pengurus PDP Kota Solo bahwa kita menyampaikan hasil penjaringan ini dan kita siap untuk memfollow upi, berkomunikasi lebih lanjut dengan jajaran pengurus PDP Kota Surakarta untuk kerjasama ataupun menindaklanjuti dalam konteks langkah ke depan menyambut perpolitikan sampai 2029 begitu. Kalau yang didirikan Pak Teguh, tapi ketika nanti rekomendasi dari DPP PDIP itu tidak ke Pak Teguh yang lain, gimana Pak nanti? Kita sangat menghormati proses di internal partai, bahwa kemudian mengapa yang muncul Pak Teguh dalam hal ini Pak Wakil, ya wajar karena beliau secara popularitas paling tinggi di Kota Solo kan. Kader PKS juga otomatis tahu beliau. Mengapa paling banyak muncul dalam konteks mewakili PDIP itu Pak Teguh, karena kan beliau wakil wali kota. Sebenarnya ada nama lain yang muncul tapi tidak kita bawakan karena memang secara jumlah masih kalah dengan Pak Teguh gitu. Kita akan menghormati seandainya bahkan dari PDIP bukan Pak Teguh, karena kan itu mekanisme internal di PDIP ya masing-masing. Intinya kita menyampaikan bahwa ini sekedar bahwa kita ini sebagai sebuah prolog untuk kita komunikasi dengan teman-teman di PDIP Kota Surakarta.